SAW, Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil membawa cucunya yang bernama Umamah. Siapa? Umamah. Cucu Nabi SAW yang bernama Umamah ini adalah cucu dari putri beliau yang bernama Zainab. Nabi SAW punya putri namanya siapa? Zainab. Zainab punya anak namanya Umamah. Nabi SAW pernah membawa Umamah ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. Selama sholat, Nabi SAW selalu menggendong Umamah. Selama apa? Sholat. Dari awal sampai akhir beliau gendong. Terus kalau mau sujud bagaimana? Kan tidak mungkin gendong sambil sujud. Sujud sambil gendong kan sulit. Maka beliau letakkan Umamah di sampingnya. Terus nangis bagaimana? Wa idza qama hamalaha. Ketika Nabi SAW bangkit berdiri, digendong lagi sama Nabi SAW. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi SAW membawa anaknya ke masjid, namun beliau bertanggung jawab. Sehingga apa yang dikhawatirkan berupa kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak minim terjadi. Karena yang membawa bertanggung jawab. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab ketika anak pergi ke masjid siapa? Siapa maning uduramane karo biungi. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya yang bertanggung jawab? Maka ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tahu resikonya. Resiko membawa anak ke masjid adalah tanggung jawab. Bawa anak 3 berarti tanggung jawab kepada 3-3-nya. Bawa anak 5 berarti tanggung jawab sama 5-5-nya. Masa bawa anak 1 enggak tanggung jawab? Bawa anak 2 saja harus tanggung jawab. Bawa anak 5 saja harus tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya? Di sampingnya. Anak itu disuruh duduk, sholat di sampingnya. Dan nek ucil kepriwe, cekeli. Loh, susah lagi sholat kok nyekeli bocah si kepriwe. Sekarang saya tanya, lebih angel nyekeli apa gendong? Saya tanya, lebih sulit nyekeli apa gendong? Gendong. Maka ketika sholat, samping kanan kiri, jangan biarkan anak-anak jadi soft, satu soft nomburi kabeh. Ora bakal dadi. Gue mesti ribut gue. Kayak ratau jadi bocah cilik. Gak mungkin jadi. Anak kecil itu harus minimal di sela-sela. Ya. Dewasa anak kecil, dewasa anak kecil, dewasa anak kecil. Harus seperti itu. Kita bawa anak kecil ke masjid tujuannya pengen dapat pahala apa dosa toh? Saya tanya, bawa anak kecil ke masjid tujuannya pengen dapat pahala apa dosa? Pahala. Kalau misalnya kita biarkan anak kita ganggu, lari sana, teriak sini, jenengan yang bawa anak itu bukan dapat pahala, tapi malah mungkin dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Orang satu masjid terganggu semuanya. Wah, berarti ngesuk ya rasa nggawa bocah memejit. Ya ora apa-apa. Tapi kalau mau bawa ke masjid, tanggung jawab. Pegangi anaknya. Ya, kanan, kiri. Lah nek padane ramane orang mangkat memejit, nah kiye. Nah, malah ramane sing ora mangkat masjid. Kalau ternyata bapaknya tidak ke masjid, maka kita sebagai jamaah masjid harus peduli. Kenapa harus peduli?
toh itu bukan anak kita. Iya, itu bukan anak kita. Tapi itu anak-anak generasi penerus masjid. Kita-kita ini yang sudah tua-tua. Kok kita ya? Jenengan. Kita-kita ini yang sudah tua. Wis perek pacule. Kalau seandainya kita mati, kemudian anak-anak kita, anak-anak lingkungan kita, mereka nggak ada yang ke masjid, terus siapa yang akan meneruskan masjid ini? Maka walaupun itu bukan anak kita, pedulilah. Anak-anak itu kenapa ribut? Karena tidak ada yang mengingatkan. Salah satu penyakit adalah pembiaran. Apa? Pembiaran. Jor kelowor. Ya. Ketika dibiarkan, anak akan semakin ribut. Tapi begitu anak ribut sedikit, ribut sedikit, ribut sedikit, nah, nggak bisa bergerak dia. Ya, karena banyak yang mengingatkan. Banyak yang mengingatkan. Dan saya mendapatkan keluhan terutama dari jamaah putri. 2 hari kemarin alhamdulillah mendinglah jamaah putra. Orang Patia rame banget, paling duduk-duduk bocah Melayu ya paling anaknya sih ngomong paling ya. Nah yang saya dapat keluhan itu yang putri malah, ibu-ibu ini ya. Maka ibu-ibu tolong anak-anaknya dijaga, jangan jenengan tidak peduli. Jenengan sholat bawa anak suruh di sampingnya. Arab Melayu apa mau? Sekali. Apa boleh bergerak Ustaz dalam sholat? Katanya tidak boleh lebih dari 3 kali. Kukur-kukur berarti ji-ro-lu. Loh, jenengan wis ngangkat ke wis siji. Loro berarti sembilan. Gerak itu tidak boleh kalau tidak ada keperluan. Saya tanya, Nabi SAW gerak berapa kali tadi? Seandainya sholatnya cuma 2 rakaat saja. Seandainya cuma 2 rakaat. Berapa kali? Naro, gendong. 4 kali. Lebih dari 3 kali. Kenapa? Keperluan. Maka ketika jenengan anak wis gelagate kan kerasa. Anak wis arep kelebat gitu kan kerasa langsung. Cek. Ya, pegang. Dah diam. Nanti arep melayu maning, cekel maning. Ya. Itulah bentuk tanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan masjid kita banyak anak-anaknya tapi tetap tenang. Itu